Good morning, smart students. Are you okay? Yes, thank you. I am okay too. Now, before we start our lesson this morning, let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Today, we are going to learn about Tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Peserta didik mampu membaca kalimat yang telah dibuat. Peserta didik mampu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Peserta didik mampu menjelaskan rantai makanan. Peserta didik mampu membuat bagan rantai makanan. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Untuk membuat sebuah teks, penulis harus menentukan dahulu topik dan ide pokok. Ide pokok dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama tersebut dapat dikembangkan menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah 1. Membaca teks non-fiksi dengan saksama. 2. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. 4. Menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Ayo berlatih. Bacalah teks non-fiksi dan jawablah pertanyaan-pertanyaan pada buku Bupena 5B halaman 102 sampai 103. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, beberapa hal yang perlu kita lakukan yaitu 1. Menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Misalnya dengan topik harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. 2. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Misalnya harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivora, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. 3. Menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu temukan. Misalnya harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. 4. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Dari ide pokok, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Kamu dapat membuat kalimat utama seperti, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. 5. Mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang mendapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang dibuat. 6. Membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Misalnya,
Harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. 7. Menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sebagai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi. Rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu 1. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapat energi dari makhluk lain. Contohnya adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3. A. Konsumen tingkat 1 yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivora, contohnya rusa, kelinci, dan belalang. B. Konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. C. Konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, dan harimau. 3. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lainnya yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contohnya cacing tanah, jamur, dan bakteri. Untuk lebih memahami rantai makanan, mari perhatikan gambar rantai makanan berikut. Gambar tersebut menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai. Melalui proses pengurai, makhluk hidup yang mati
Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan juga terjadi aliran energi dan siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Peristiwa siklus nutrien berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuh akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Mari kita perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen. Konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Baik anak-anak MEM, boleh diperhatikan kembali dengan teliti, cermat, diagram aliran energi dan siklus nutrien agar dapat dipahami lebih baik lagi. I think that's all for today. Before we close our lesson, let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Well, thank you for your nice attention and see you later. Bye-bye.